Halo anak-anak semua, selamat datang di pembelajaran hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari tradisi dan aliran agama Buddha di Indonesia. Anak-anak diharapkan mampu memahami asal-usul aliran dalam agama Buddha, mengenali identitas dari aliran-aliran utama, serta memahami kontribusi mereka dalam kehidupan beragama di Indonesia. Anak-anak, pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa di wihara ada berbagai cara beribadah? Bagaimana perbedaan ini bisa ada dan apa sebenarnya yang menyatukan semuanya dalam agama Buddha? Tahukah kalian bahwa tradisi dan aliran dalam agama Buddha memiliki sejarah yang luar biasa dan memberikan banyak pelajaran tentang toleransi dan kebijaksanaan? Kita pelajari bersama saya, Bapak Tupari. Namo Buddhaya. Anak-anak, setelah Buddha parinibbana, para siswanya menghadapi tantangan yaitu menjaga kemurnian ajarannya. Sidang Sangha pertama diadakan untuk mengumpulkan ajaran Buddha, sedangkan sidang kedua menjadi awal mula munculnya perbedaan pandangan. Perbedaan ini melahirkan dua tradisi besar, yaitu Theravada dan Mahayana. Perbedaan ini menunjukkan adanya fleksibilitas ajaran Buddha dalam menyesuaikan diri dengan budaya dan masyarakat yang berbeda. Theravada adalah tradisi Buddha yang mempertahankan ajaran Buddha Gautama sebagaimana tertuang dalam kitab suci Tripitaka. Tradisi ini sangat menekankan pada praktik meditasi vipassana sebagai jalan untuk mencapai pencerahan. Meditasi vipassana sendiri tidak hanya dilakukan oleh umat Buddha, tetapi juga diajarkan kepada masyarakat luas sebagai metode untuk memahami pikiran dan mencapai pandangan terang. Di Indonesia, Theravada berkembang melalui organisasi seperti Sangha Theravada Indonesia yang memperkenalkan ajaran dengan pendekatan sederhana namun mendalam. Selain meditasi, tradisi Theravada juga memiliki upacara khas seperti Kathina, yaitu perayaan untuk memberikan persembahan jubah kepada para biku sebagai bentuk dukungan terhadap kehidupan suci mereka. Praktek ini menunjukkan harmoni antara umat awam dan para biku dalam membangun komunitas spiritual yang kokoh. Tradisi yang kedua yaitu tradisi Mahayana atau dikenal sebagai kendaraan besar, menekankan pentingnya welas asih dan juga pengembangan bodhicitta, yakni niat luhur untuk membantu semua makhluk mencapai pencerahan. Tradisi ini mengajarkan bahwa pencerahan tidak hanya untuk individu, tetapi juga untuk semua makhluk. Di Indonesia, Mahayana berkembang melalui organisasi seperti Sangha Mahayana Indonesia. Salah satu simbol utama dari tradisi Mahayana di Indonesia adalah Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia yang melambangkan perjalanan spiritual menuju pencerahan. Setiap relief di Borobudur menggambarkan pelajaran moral, filosofi, dan meditasi yang mendalam. Selain itu, tradisi Mahayana juga dikenal dengan konsep bodhisattva, individu yang menunda pencerahannya untuk membantu orang lain.
Konsep ini menjadi teladan penting tentang bagaimana seseorang praktisi Mahayana menjalani kehidupannya dengan penuh belas asih dan pengabdian yang luas kepada masyarakat. Tradisi yang ketiga yaitu Wajrayana, juga dikenal sebagai Tantrayana atau kendaraan petir, adalah tradisi Buddha yang kaya dengan simbolisme dan ritual yang mendalam. Tradisi ini mengajarkan bahwa pencerahan dapat dicapai lebih cepat melalui penggunaan teknik-teknik simbolik seperti meditasi mandala, pembacaan mantra, dan juga ritual visualisasi. Di Indonesia, pengaruh Wajrayana tampak jelas pada tradisi Kasogatan yang berkembang di era Majapahit. Tradisi ini berakar pada ajaran Wajrayana dan disesuaikan dengan budaya lokal Nusantara. Kitab kuno Sanghyang Kamahayanikan menjadi bukti penting bagaimana ajaran Wajrayana telah mengakar kuat dalam sejarah spiritual Indonesia. Wajrayana juga mengajarkan bahwa semua praktik spiritual berhubungan dengan energi batin yang dilambangkan oleh simbol-simbol seperti wajra atau tongkat petir dan juga ganta atau lonceng. Simbol ini mewakili keberanian dan kebijaksanaan, dua kualitas yang dianggap esensial dalam perjalanan menuju pencerahan. Ketiga tradisi ini memperkaya spiritualitas agama Buddha di Indonesia. Theravada dengan meditasi dan fokus pada ajaran Buddha, Mahayana dengan semangat yang luas tentang welas asihnya, dan juga Wajrayana dengan ritual simboliknya. Borobudur dan Kitab Sanghyang Kamahayanikan adalah contoh nyata bagaimana budaya lokal Indonesia berinteraksi dengan ajaran Buddha, menciptakan harmoni dalam keberagaman. Keberagaman ini mencerminkan nilai penting yang harus kita jaga, semangat persatuan dalam kebinekaan. Dengan memahami identitas aliran-aliran ini, kita dapat lebih menghargai kekayaan budaya spiritual Indonesia dan menjadikannya inspirasi untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Tradisi Theravada, Mahayana, dan Wajrayana memiliki keunikan masing-masing, tetapi semuanya mengajarkan kebijaksanaan, kasih sayang, dan juga kedamaian. Keberagaman bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kesempatan untuk bersatu dalam harmoni. Sebagai generasi muda, mari kita jaga keberagaman yang ada ini dengan belajar saling menghormati dan mempelajari nilai-nilai luhur dari ajaran Buddha. Anak-anak, Bapak akhiri dengan pantun ya. Kecandi tua di tengah desa, terlihat megah, indah berseri. Berbeda aliran satu rasa, bersama menuju harmoni sejati. Anak-anak silahkan kunjungi platform lmsbelajarbuddha.id yang dikeluarkan oleh Pergabi untuk mendapatkan materi tambahan tentang tradisi Buddha dan materi lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Pergabi di YouTube Pergabi untuk konten menarik lainnya. Terima kasih telah belajar bersama. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Namo Buddhaya.